Benih Rahasia Sang Pewaris episode 59. Pada saat yang sama, matanya yang dalam dipenuhi dengan kegembiraan. Tepuk tangan meriah dari penonton. Dua wanita yang terjatuh ke dalam air telah diselamatkan, dan itu merupakan kabar baik. Sementara itu, seseorang di antara kerumunan menyaksikan kejadian itu dengan emosi campur aduk. Pria yang mulia dan tampan itu berlutut di lantai dan basah kuyup, sangat gembira karena berhasil menyelamatkan Shira. Saat Shira duduk, setelan Kenzo menutupi tubuhnya. Ia mengangkat kepalanya untuk menatap mata Nindya yang penuh kebencian. Shira menepis tangan Kenzo yang membantu dan berdiri dengan sempoyongan. Tanpa banyak tenaga, ia berjalan ke arah Nindya selangkah demi selangkah dengan gigih. Kemudian, ia mengangkat tangannya dan menamparkan wanita itu dengan kuat. Tamparan keras itu menggeser wajah Nindya ke samping. Air mata mengalir di wajahnya saat Nindya mengangkat kepalanya dan berkata, "Maafkan aku, Shira. Aku tahu kamu cukup baik untuk menyelamatkanku. Tetapi kamu tahu aku takut air. Aku tidak bermaksud menyeretmu ke dalam air." Setelah mengatakan itu, Nindya memberi isyarat pada Livy lewat matanya yang berkaca-kaca. Livy langsung mengerti pesan Nindya, jadi dia berjalan terhuyung-huyung di antara kerumunan dan bertanya, "Nindya, kamu baik-baik saja? Apakah ada yang terluka?" Kemudian, Livy menoleh ke arah Shira dan menghadapinya. "Aku melihatmu mendorongnya dengan mataku sendiri, tetapi kamu masih berani menamparnya. Apa kamu punya hati?" tegurnya. "Jangan salahkan Shira untuk ini, Livy. Akulah yang tidak sengaja jatuh ke dalam air," kata Nindya sambil berlinang air mata. "Para wanita, maukah kalian berdua maju dan memberikan keadilan pada Nindya? Apakah kalian melihat Shira mendorong Nindya?" Livy bertanya kepada dua tamu wanita yang baru saja menyaksikan kejadian itu, berharap mereka akan bersaksi. Pada saat itu, tubuh Shira sedikit bergoyang. Dia hampir mati lemas sebelumnya dan telah kehilangan semua kekuatannya. Tepat saat itu, sebuah lengan yang kuat melingkari pinggangnya sementara dia bersandar di dada seseorang yang lebar. Tentu saja, Shira tahu siapa orang itu tanpa harus menoleh. Semua orang ingin tahu apa yang sedang terjadi, jadi semakin banyak tamu berkumpul di sekitar kolam renang. Dua tamu wanita yang sedang ditanyai Livy saling bertukar pandang sebelum salah satu dari mereka berkata, "Kami melihat Nona Nugraha mendorong Nona Deagres ke dalam air." Namun, ketika Nona Deagres meminta bantuan, Nona Nugraha melompat ke dalam kolam untuk menyelamatkannya. Pada titik ini, Nindya terhuyung berdiri, menggigil sambil memeluk dirinya sendiri. Kemudian, dia menatap Kenzo dan berkata, "Jangan salahkan Shira, Kenzo. Aku jatuh ke air secara tidak sengaja, dan dia hampir tenggelam saat mencoba menyelamatkanku. Aku pantas menerima tamparan ini karena aku menyeretnya bersamaku. Sebenarnya, aku pantas mati." Setelah berkata demikian, Nindya menutup mukanya dan mulai menangis terseduh-seduh seakan-akan ia benar-benar menyalahkan dirinya sendiri. "Nindya, kenapa kamu masih membelanya? Dia jelas-jelas ingin membalas dendam padamu. Dia ingin kamu disalahkan atas insiden saat dia dinodai oleh seorang pendamping pria 5 tahun lalu. Dia ingin kamu mati." Suara Livy melengking, dan kata-katanya keras dan menggema. Sepertinya dia takut orang banyak tidak bisa mendengarnya. Dalam sekejap, wajah Shira berubah pucat dan dia gemetar karena marah, karena keduanya belum selesai mengganggunya.
Tutup mulutmu, Livy, peringat Kenzo. Matanya menatap tajam ke arahnya seperti pisau tajam karena dia tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari wanita itu. Livy begitu takut dengan ancaman Kenzo sehingga ia langsung menutup mulutnya. Namun, kerusakan sudah terjadi karena kata-katanya meledak seperti bom di antara kerumunan. Apa? Seorang pendamping pria menodai Nona Nugraha? Informasi ini membangkitkan simpati orang banyak, tetapi juga membuat orang berspekulasi tentang masa lalu Shira. Bagaimana kalau mendorong Nona Dea Grace ke dalam air dan menamparnya tanpa meminta maaf? Kau benar. Perilaku seperti ini tidak dapat diterima. Tepat sekali. Kalau kamu tidak mau minta maaf, kenapa kamu menamparnya? Lihatlah Nona Dea Grace, dia benar-benar malang. Shira merasakan banyak tekanan dalam hatinya saat mendengar orang lain mengkritiknya. Lagi pula, hanya dia dan Nindya yang tahu bagaimana Nindya mencoba membunuhnya di bawah air. Namun, mereka yang menghakiminya tanpa mengetahui kebenarannya juga sama menyakitkannya. Sementara itu, Kenzo mengabaikan tatapan dari kerumunan dan menggendong Shira yang hampir tak sadarkan diri ke dalam pelukannya. Ia kemudian memberitahu Firdaus bahwa Nona Dea Grace ke dalam untuk mengganti pakaiannya. Kenzo, teriak Nindya sambil menangis terseduh-seduh. Hatinya terasa sakit karena rasa sakit yang menusuk saat ia melihat Shira digendong oleh pria itu. Bahkan setelah semua akting dan drama itu, Shira tetap muncul sebagai pemenang terakhir. Ia menerima semua cinta dan perhatian Kenzo, tetapi pria itu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun perhatiannya pada Nindya. Pikiran pertama Shira setelah disuruh masuk ke dalam untuk berganti pakaian bersih adalah putranya. Karena itu, ia menoleh ke Kenzo dan berkata, "Jangan beritahu Leon apa yang baru saja terjadi." "Jangan khawatir. Aku sudah memberitahu Vano untuk tidak membawanya ke sini, dan Leon masih di ruang bermain," Kenzo menghiburnya. Shira mencengkeram selimut erat-erat saat ia menyadari keganasan Nindya. Ia yakin bahwa Nindya sengaja mendorongnya ke dalam air dengan maksud menenggelamkannya. "Kenapa kamu melompat ke air untuk menyelamatkannya padahal kamu tidak bisa berenang?" Kenzo mengerutkan kening saat bertanya. Ia tidak berani menyalahkan Shira, tetapi dadanya sesak karena ia mengkhawatirkannya. "Malam ini adalah pesta ulang tahun nenekmu. Akan menjadi pertanda buruk jika ada yang meninggal," jawab Shira, mengungkapkan apa yang dirasakannya saat kejadian itu. Namun, dia tidak pernah menyangka Nindya, yang tidak bisa berenang 5 tahun lalu, akan belajar berenang. "Tahukah kamu bahwa kamu hampir..." Kenzo bahkan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya karena ia benar-benar takut dengan apa yang baru saja terjadi. Ia pasti sudah mati jika ia datang terlambat beberapa detik saja. Dengan kata lain, satu-satunya alasan Shira masih hidup adalah karena Kenzo bertindak cepat dan melakukan penyelamatan yang berhasil. Kalau tidak, Shira tidak akan selamat sama sekali. "Terima kasih," kata Shira tulus. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada putranya jika ia meninggal. "Aku tidak ingin kamu berterima kasih padaku. Aku hanya ingin kamu menghargai hidupmu di masa depan. Jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi." Mata Kenzo dipenuhi kekhawatiran saat ia melangkah maju dan memeluknya. "Karena aku telah menyelamatkan hidupmu, maukah kau menjalani hidup yang baik untukku?" tanyanya. Shira merasakan guncangan akibat kejadian itu. Tepat saat itu, dia mendongak untuk menatap Kenzo dan berkata, "Presiden Wiharja,
bisakah kamu berjanji satu hal kepadaku? Jika sesuatu terjadi padaku di masa mendatang, tolong bantu aku membesarkan Leon atas namaku." Kata-katanya membuat hatinya bergetar. Kenzo memeluknya lebih erat sambil menatap matanya yang dalam dan berkata, "Omong kosong. Aku tidak akan membiarkan Leon kehilangan ibunya. Kita akan membesarkannya bersama." Shira mengerjapkan matanya ke arah Kenzo setelah mendengarnya. Tatapannya seperti lubang hitam, menariknya ke dalam hatinya. Saat itu, dia mulai merasa pusing. Kenzo mengecup keningnya dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Istirahatlah yang cukup." Tepat pada saat itu, ponsel Kenzo berdering. Ia melirik ide penelepon dan menjawab panggilan tersebut. "Ada apa?" "Presiden Wiharja, Nona Deagres mencoba bunuh diri," kata Firdaus segera. "Apa?" Kenzo mengernyit. "Ia ingin bertemu denganmu," jawab Firdaus cemas di ujung sana. "Baiklah, aku akan segera datang." Setelah Kenzo menutup telepon, ia membaringkan Shira di tempat tidur. Kemudian, ia menambahkan, "Istirahatlah dengan baik. Aku harus pergi sekarang." Kenzo duduk dekat dengannya, jadi Shira telah mendengar percakapan tentang Nindya yang ingin bunuh diri. Hah, tentu saja dia akan melakukan segala cara agar Kenzo mau datang. Iya, karena merasa lelah setelah seluruh cobaan itu, Shira berbaring miring dan menutup matanya. Ketika Kenzo tiba di kamar Nindya, wanita itu sedang berdiri di depan jendela lantai 3, menolak untuk membiarkan siapapun mendekatinya. Dia menjulurkan satu kaki keluar jendela, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. "Kembalilah ke sini, Nindya." Kenzo mendorong pintu hingga terbuka dan berteriak padanya. Sementara itu, alisnya berkerut dalam. Air mata Nindya mengalir di wajahnya saat ia melihat Kenzo ada di sana. "Akhirnya kamu datang menemuiku, Kenzo. Kupikir kamu tidak peduli padaku lagi. Aku lebih baik mati saja," katanya sambil menangis. Setelah mengatakan itu, Nindya mencondongkan tubuh bagian atasnya ke arah jendela. "Jangan konyol, Nindya. Kembalilah ke sini." Kenzo mengulurkan tangannya dengan tergesa-gesa. "Ayo. Akuti tidak turun jika kamu tidak menggendongku." Nindya yang gelisah menahan isak tangisnya. Kenzo segera melangkah maju untuk menggendongnya, sedangkan Livy yang berdiri di samping terus mengarahkan kamera ponselnya ke arah mereka sambil merekam semuanya. Nindya melingkarkan lengannya di leher Kenzo sambil bersandar mesra di bahunya. Dia lalu membaringkannya di tempat tidur dan melepaskan pegangannya. "Istirahatlah dengan baik. Jangan terlalu memaksakan diri. Kenzo, kamu percaya padaku? Kamu percaya Shira adalah orang yang mendorongku ke dalam air?" tanyanya sambil menangis. Nindya menjelaskan dengan panik agar Kenzo percaya padanya. "Aku tidak bermaksud menekan kepalanya ke dalam air. Aku benar-benar takut saat itu. Yang ku tahu adalah aku secara naluri ingin hidup. Aku tidak tahu bahwa aku menahannya di dalam air. Aku bersumpah aku tidak bermaksud begitu. Istirahatlah dulu." Matanya tampak muram. Kenzo tahu persis siapa yang harus dipercaya. Antara Nindya dan Shira, dia hanya mempercayai Shira. "Apa gunanya hidup kalau kamu tidak percaya padaku?" Dengan perasaan gelisah, Nindya berjuang dan ingin terus melompat keluar jendela. Melihat itu, Kenzo tidak punya pilihan selain menahannya sambil mendesah, "Cukup. Kamu hanya terkejut."
Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Erik yang selama ini bertanggung jawab mengurusi urusan Nindya. Dia lalu berkata, "Erik, tetaplah di sini dan urus Nona Deagres. Kalian semua boleh pergi." "Dimengerti, Presiden Wiharja," jawab pria itu sambil mengangguk. "Kenzo, jangan pergi." "Kenzo." Meskipun Nindya berusaha membuatnya tetap tinggal, pria itu tetap pergi tanpa ragu. Begitu Livy keluar dari pintu, dia merasakan tatapan mematikan padanya, dan ternyata tatapan itu berasal dari Kenzo. Kenzo memancarkan aura yang sangat kuat seolah-olah dia adalah iblis itu sendiri. "Livy," dia mulai memperingatkan, "aku tidak akan membiarkanmu lolos jika kau mencoba memulai sesuatu lagi." Peringatan singkat itu langsung membuat wajahnya pucat pasi dan jantungnya bergetar. Tepat setelah Kenzo pergi, ketakutan Livy berubah menjadi kebencian. Ia benci betapa tidak adilnya Kenzo memperlakukan Shira seperti harta karun, namun ia malah dimarahi dengan nada yang begitu kejam meskipun mereka berdua adalah perempuan. Helena sedang berada di ruang perjamuan ketika dia mendengar laporan mengejutkan tentang Nindya dan Shira yang hampir terluka dalam sebuah kecelakaan, sedangkan Adam dan Rahel baru mengetahuinya setelah Livy kembali. Adam ingin pergi menemui Shira, tetapi Rahel menghentikannya. "Jangan pergi, Adam. Shira seharusnya beristirahat. Aku yakin keluarga Wiharja akan menjaganya." "Aku setuju dengan Mama. Kenapa ayah menemuinya? Shira baik-baik saja." Livy tidak ingin Adam menemui Shira saat dia begitu lemah untuk mencegah ayahnya terlalu khawatir. Shira telah tertidur, dan di depan tempat tidurnya, Kenzo terus menemaninya tanpa meninggalkannya sedikit pun. Shira akhirnya bisa tidur nyenyak malam ini karena Leon akan dibawa kembali ke rumah Vano. Pesta ulang tahun berakhir dengan sempurna. Meskipun ada keadaan darurat palsu di tengah-tengahnya, tetap saja beruntung tidak ada yang terluka. Di sebuah villa di pusat kota, Bella baru saja kembali dari luar. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan menoleh ke arah pria parubaya yang telah menunggunya di sofa. "Ayah," sapanya dengan hormat. Pria ini tidak lain adalah paman Kenzo, Ruben Wiharja. Dia menatapnya dengan tatapan serius, dan dia menuntut untuk tahu. "Kuharap Kenzo belum mengetahui identitasmu?" Bella menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Dia tidak mengetahui identitasku, tetapi aku juga tidak berhasil menarik perhatiannya." "Ada apa? Apa kau tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendekatinya?" Ruben menatapnya tajam. "Ada sesuatu yang terjadi malam ini. Ada wanita lain yang ada dalam pikiran Kenzo. Namun, aku telah mengambil identitas sebagai anak haram Artando. Dia tidak meragukan hal ini. Aku akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya di masa depan," katanya dengan tenang. "Ceritakan semua yang terjadi malam ini." Matanya tampak berbinar penuh ambisi. Kali ini, dia kembali untuk mengambil alih grup Wiharja dengan segala cara yang mungkin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.